wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Makonindu dan saya Syafina Rahmanisi. Kami dari mahasiswi Unhas Jember, Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kali ini kami bakalan podcast mengenai sejarah dakwah, yaitu sejarah makam Kiai Haji Muhammad Sodik, yang akan dinarasikan langsung oleh Takmir Musola Kiai Haji Muhammad Sodik, yaitu Bapak Eki. Oke, saya mulai. Baik, langsung saja ya Bapak. Iya, Jadi bagaimana awal mulanya didirikan makam Mbah Sidik ini? Atau awalnya sejarahnya? Oke. alhamdulillah muncul. Kita baca aja ya. Oke. Awalnya Kesetek itu lebih dikenal dengan nama Kiai Sidik atau Mbah Sidik, adalah seorang mubalik dari awal berjasa menyebarkan Islam, agama Islam ya, di Jember, yang dilanjutkan oleh para kader-kader mubalik, sehingga Kabupaten Jember menjadi daerah religius Islami. Terbukti sekarang banyak kiai ulama, sejumlah lebih kurang 3.000 masjid, sejumlah 750 pesantren, dan sejumlah 1.000 lembaga pendidikan Islam lainnya di Kabupaten Jember. Kiai Sidik awalnya, terus Kiai Sidik ini meninggal di Jember pada hari Ahad Pahing jam 17.45 tanggal 2 Ramadan 1353 Hijriah atau 9 Desember 1954 Masehi, dalam usia 30 tahun. Dimakamkan di Jubah ini, Jalan Gajah Mada ya. Pedro Terus apa lagi? Apakah ada cerita lain dari makam Mbah Sidik ini Bapak? Ya Bapak ketahui. Sepengetahuan Bapak. Ini awalnya. Nah, ya, awalnya gini. Setelah Mbah Sidiknya itu
berkiprah di Kota Jember dapat diketahui dari perkembangan beliaunya dengan penyebar ilmunya, kemudian mendirikan pesantren sebagai pengabdian ilmunya di masyarakat. Di mula-mula di Lasem sekitar tahun 1984. Beliau pada waktu itu berusia 30 tahun. Hijrah ke Jember terus dan mendirikan pesantren di Kampung Gebang. Asalnya dulu di Gebang dulu, di Gebang Jember ya, Gebang Utara. Kemudian tahun 1918 beliau berusia 64 tahun pindah ke Kampung Telangsari Jember dan mendirikan pesantren yang kemudian sekarang dikenal sebagai pesantren As-Siddiqi Putra. Di Jalan K. Haji Masidik di nomor 201 Jember yang diasuh oleh Gus Firjon bin K. Haji Ahmad Siddiq. Pesantren di Gebang kemudian dilanjutkan oleh putranya K. Haji Mahmud dan kemudian dipindah di Kampung Tegal Koto yang sekarang dikenal sebagai pesantren Al Jauhar. Melalui tersebut inilah kemudian menjadi cikal bakal perkembangan Islam di Jember melalui strategi pengkaderan santri yang didirikan masjid sebanyak lebih kurang 15 masjid yang tersebar di berbagai wilayah khususnya di Kota Jember. Terus kira-kira Bapak mengapa makam Mbah Siddiq ini dianggap sebagai tempat yang bernilai spiritual, dinilai dari adanya peziarah yang datang gitu Bapak? Oh iya, oke. Ya di samping itu beliau ini kan sudah tergolong al-malfurlah wali ya. Wali. Satu-satunya yang berada di Kota Jember. Sebagai beliau ini sudah dianggap makam wali, makam keramat satu-satunya di Kota Jember. Sejak awal meninggalnya Mbah Siddiq itu yang dimakamkan di Tuba Dondro itu. Kalau boleh tahu yang dimakamkan di sini nih siapa saja ya Bapak selain Selain dari itu, pertama beliaunya Mbah Siddiq sama putra-putranya beserta sampai ke cucunya yang ada di sini. Sebagian juga ada dimakamkan di mana itu? Kediri, ya putranya juga. Karena sudah tidak muat tempatnya. apakah ada kegiatan rutin Bapak di makam ini? Ada. Kalau yang jelas rutinnya itu para peziarah. Ya. Para peziarah itu dari mana-mana. Tidak hanya dari satu tempat saja, dari berbagai kota. Dan acara rutinnya itu kalau di sini ini setiap malam minggu itu diadakan khotmil Quran, tadarus. Nah, di sini setiap malam minggu ya nanti ini. Itu kegiatan yang paling nampak. Terus selain itu setiap bulannya kegiatannya itu Jumat Legi, nah, itu mengadakan syukuran untuk beliaunya, dikirim ke beliaunya Mbah Siddiq, pengajian lah setiap bulan sekali. Terus di samping itu ada di sini ini, jadi tadarus itu di sini ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi setiap bulan sekali juga di sini ketepatan. Itu yang rutin. Ya yang itulah tadarus setiap malam minggu. Ya nanti ini. Kalau sampai mau hadir nggak apa-apa, ikut baca nggak apa-apa. Kira-kira Bapak gimana sih masyarakat setempat ini ikut menjaga dan merawat makam Mbah Siddiq? Jelas sekali. Memang topik utamanya itu di samping kita itu dengan adanya makam wali Mbah Siddiq itu. Jadi para takmir itu memberikan 3 poin. 1 untuk melayani kedatangan peziarah, 2 kebersihan, 3 keamanan. Nah 3 topik itu yang diutamakan. Perawatannya itu
kebersihan, ya juga para pengairan ada di sini, tempat sholat dan sebagainya, gimana kelihatannya itu supaya bersih, indah, enak dipakai. Tujuan kita itu kan di samping untuk merawat, juga ingin memakmurkan tempat musola ini. Sebab kedua-duanya para peziarah makam Mbah Sitik dengan tempat musola ini kan berkaitan. Jadi orang mau wudhu, mau bersih-bersih, mau cuci dulu. Kadang-kadang orang kebanyakan kalau mau ziarah ke makamnya kan ambil wudhu dulu, sholat dulu. Itu yang rutin lah. Kegiatan yang rutin untuk membahas setiap bulannya. Kalau perkembangannya Bapak dari adanya makam Mbah Sidik ini sampai sekarang itu bagaimana? Apakah ada perubahan dari awal mula di Ada. Ini kan sudah dipugar. Dulunya tidak seperti ini. Terutama menurnya di atas itu dulu kan cuma dari lempengan kayak aluminium itu. Sekarang lebih indah sudah. Kalau dipandang dari sini dari atas. Sudah perkembangannya banyak sekali. Seperti ini. Dulunya ini tanah ini. Sekarang sudah di keramik ya. Jadi untuk menampung para peziarah kalau sudah membludak, jadi bisa sampai ke kiri kanan. Akhirnya karena ini mau naik tidak boleh pakai alas sandal untuk dibuka. Akhirnya saya bongkar pintu gerbangnya ada 2 di sana. Jadi yang kalau mau ke makam di sana itu sudah pakai sandal tidak apa-apa. Itu perkembangannya. Banyak sekali perkembangannya. Luar biasa. Kira-kira Bapak, apakah ada yang diuntungkan dengan adanya makam Mbah Sidik ini? Mungkin sangat banyak sekali orang-orang yang datang sini ini, ya semua itu pertama-tama kan para peziarah itu kan untuk berziarah ke Mbah Sidik kan tujuannya kan untuk memuliakan dia, mengingat para jasa-jasanya, terus para santrinya, semuanya itu bisa untuk mengingatkan kembali jasa-jasanya beliau. Oh ini loh beliau ini bisa jadi panutan. Ya banyaklah keuntungannya itu. Terus orang yang mau berpikir, orang yang punya hajat, ya maksudnya ya bukan minta sama yang meninggal, enggak. Kita kan mendoakan dia agar kita bisa dapat barokahnya dan syafaatnya. Itu di antaranya itu. Dan juga kadang-kadang ya bukan hanya dari yang berziarah, kan kadang-kadang itu bukan hanya dari kota setempat saja, dari jauh ada yang punya niatan untuk pertama-tama gini, untuk para peziarah itu kebanyakan kalau sudah mempunyai acara ke Wali Limo, nah itu mesti mampir ke sini dulu. Kan dianggap juga sesepuh gitu. Nah itu jadi merupakan topik menghormati beliau. Jadi termasuk termasuk angket, itu sudah angket. Kalau mau ada misi untuk pergi ke tur ke Wali Limo, mampir di sini dulu. Itu yang paling sangat sering saya ketahui. Kalau bulan Ramadan itu apa di sini ada kegiatan khusus Bapak? Ada. Terutama jelas tadarus ya. Taraweh. Terus kalau peziarah berkurang jelas. Kalau sudah puasa itu biasanya malam. Biasa sudah taraweh. Kegiatannya ada, yang jelas sudah sholat taraweh di sini tadarus setiap malam sampai selesai. Karena kita kan sebetulnya kan makom ini kita itu kan selaku takmir kan untuk merawat kebersihan, terutama kedatangan para peziarah. Kita juga memberikan layanan yang baik. Satu contoh, layanan baik itu tempat kita harus bersih, air harus tersedia untuk wudhu dan sebagainya, sholat dan sebagainya. Karena sesuai dengan sekupnya kayak begini, tidak begitu luas. Ya mau mengembangkan ini sebenarnya ada rencana, cuma nggak ada lahan. Gitu. Pengen sebenarnya kita untuk lebih mengembangkan yang bersifat budayanya yang mengandung religi lah itu. Oh iya Bapak.
Kira-kira gitu Bapak, keberkahan yang yang Bapak dapat selama menjadi takmir di sini mungkin apa Bapak? Alhamdulillah, keberkahannya itu kita itu rasanya itu ya kan, ini kan ibadah istilahnya. Oke. Ibadah. Karena satu ya, yang saya cerita dulu itu karena gini, awalnya ini kan makam ini sebidang tanah ya, Oke. sebidang tanah yang asalnya dapat wakaf dari beliaunya Ki Haji Hasanul Arifin ya, Oke. diwakafkan untuk makam Siddiq pertama. Setelah penetakan wakaf itu teruntuk untuk 2 bani. Jadi Bani Siddiq yang tengah ke bawah, ini ke selatan, yang ke tengah ke utara itu baninya saya, Bani Mursyid. Saya kan keturunannya. Mbah Mursyid sama Mbah Siddiq ini satu perguruan, sama-sama muridnya dari Ki Holil Bangkalan. Nah, asalnya begitu sebelum berkiprah ke Jember. Jadi saudara perguruan dengan mbah saya. Cuman kalau mbah saya, Mbah Haji Mursyid ini berkiprahnya ke pemerintahan. Jadi mantan kepala pengadilan agama dulu zaman Bung Karno. Nah, kalau Mbak Siddiqnya terjunnya ke dunia pesantren sampai sekarang. Setelah itu kita kan hasil rapat yang ditentukan masalah kepengurusan itu di Jukla yang menangani itu harus dari Bani Siddiq dan Bani Mursyid. Saya selaku wakil ketuanya, cuman dibagi tugas. Kalau yang pihak dari ketua itu menangani makam, saya menangani musola. Ya sama-sama lah, satu kepersatuan. Nah di samping itu kelebihannya itu karena kita tuh mengabdi, apalagi kita orang tua saya di sini ya, secara begitu ya rasanya itu secara lahir dan batin itu enak adem gitu loh, asalkan ikhlas semuanya itu enak, dirasa itu enak. Bedanya itu ya memang efek dari dampaknya makam wali itu ya. Ya memang semua itu tempat baik. Teman kalau ini beda, keberkahannya yang kita rasakan itu tidak bisa kita ucapkan. Karena kita lari lagi ke yang maha kuasa. Ya, itulah kelebihannya di situ. Mungkin kalau sejaman Rasul kayak semacam Salma Wahyu atau apa gitu. Di sini tuh rasanya tuh asalkan ikhlas. Ini kan kegiatan ibadah di sini. Tidak harus untuk lain di luar itu, tidak ada. Ya kita adanya kotak yang kita dapat, ya itu pun ya tidak bisa menentu. Hasilnya ya untuk merawat, juga memberikan bisaroh terhadap para imamnya yang membersihkan, itu aja. Di samping kegiatan yang lain. Berarti ada hubungannya dari Mbah Siddiq sama Mbah siapa tadi? Mbah Mursyid. Mbah Mursyid. Ya. Ada. Terus kayak saudara itu kan, apalagi dikembalikan lagi seiman dan seagama. Iya. Itu. Sudah semester berapa deh sekarang? Semester kulo 3 niki 5. 5. Hampir sudah. Berarti berapa ya? Kalau ada 7-8 semester ya? 8 skripsi ya? Oh, panjang. Saya dulu kan pegang nilai deh di UNED, di akademik saya. Tapi dulu saya ngetik deh pakai gini, soro masih ya. Jadi kalau keliru ngetik angka 1 ya, ngetik lagi dari awal tuh. Nggak boleh ditipet. Alhamdulillah. Bapak yang di Kediri niku sinten? Kalau Bapak tahu apa niku yang jadi universitas kami Kyai Haji Ahmad Siddiq? Itu putranya. Oh, putranya nggih. Berarti Beliau. yang ini ya? Iya, ini abahnya. Yang ini kan dinamakan Universitas Ahmad Siddiq ya? Iya. Itu putranya ini. Putranya beliaunya, Mbak. Kenapa kok makamnya tidak dijadikan satu ya Bapak? Yang kami Siddiq ya? Iya, yang satu kan di Kediri, yang Iya. satu di sini. Iya, itu anulah Sejarahnya. permintaannya keluarga. Permintaannya insya Allah mungkin dia sudah wasiat sebelumnya.
ke satu. Kedua, kalau secara geografis sudah penuh di sini. Tuh. Berarti apa makam ini penuh sebelum Mbak Sidiknya juga sebelum Kiai Haji Ahmad Sidiknya Sudah wafat? penuh sudah. Oh, berarti Dan udah lama. tapi yang jelas kalau menurut saya memang sudah keputusan keluarga. Mungkin ada wasiat dari beliau. Oke. Masalahnya kan mengingat abahnya ini Mbah Mali, Mbah Sidi ini kan berkembangnya awalnya kan di Lasem. Oh, Berkembangnya di Lasem ada di sini ya. Berarti Mbah Sidik ini dulu pernah itu ya Bapak, apa, menyebarkan agama Islam. Oh iya, Kayak khususnya di Kabupaten Jember sini Ya, berarti memiliki kontribusi banyak di Kabupaten Jember. banyak sekali. Topik utamanya itu religius yang ada di Jember hanya ini. Iya, tempat makam walinya itu. Ya semua makam banyak ada orangnya. oke. Yang Lasem itu ya. Oke. Kok ada sampean kok bisa ya dia? Kalau barokah bisa. Amin. Duh. Oh ya ini awalnya kan bener, makanya sampai kebetulannya di makam di sana Iya. mengingat abahnya. Setelah mengembara mencari ilmu, Kiai Sidik itu mendirikan pesantren sebagai pengabdian ilmunya di masyarakat. Mula-mula di Lasem dulu. Di Lasem itu daerah sekitar tahun 1884. Terus waktu itu masih usia 30 tahun. Usia 30 tahun hijrah ke Jember mendirikan pesantren di Kampung Gebang asalnya. Dulu Jember di Gebang, bukan langsung di Talang-Sari. Oh, berarti pindah ya Bapak? Iya, dari Lasem menuju domisilinya di Gebang. Nah, di Gebang, kemudian tahun 1918 beliau berusia 64 pindah ke Talang-Sari terus. Nah, itu pakemnya di saat apa? Mendirikan pondok pesantren yang dikenal dengan sekarang itu pesantren di Talang-Sari. Pesantren Asri apa? Kalau boleh tahu Bapak sudah lama di sini? Menjadi Saya melanjutkan dulu gini, sebelumnya ini kan ketua takmirnya di sini itu namanya Saudara Holil. Saudara Holil sudah mengganti selama 12 tahun, terus diganti Itu mulai tahun berapa Bapak? 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Jadi saya di sini sudah berjalan 3 tahunan. Iya. Mengabdi sebagai takmir di area makam Mbah Sidik dan Mushola Haram. kira-kira Bapak apakah ada mungkin dari mahasiswi IAIN, UIN gitu kayak kesini untuk menjadikan Mbah Sidik ini sebagai apa bahan penelitian gitu? Benar. Setahu Bapak? Nah, sudah 3 kali saya, 3 kali sampean. Pertama laki sama perempuan, siapa lupa saya. Kemarin yang itu yang kirim Oh, foto. iya. Ini baru 3. Nggak tahu kalau sebelum
saya yang masih sebelum saya jadi takmir. Tapi Iya. sama saya kayaknya nggak pernah kalau dulu. Cuma semenjak saya ini pegang Alhamdulillah kok ada yang banyak. mengunjungi gitu. Ya alhamdulillah. Sebenarnya kalau ziarah itu udah sering bapak. Oh Iya. gitu. Terus ini yang video ini Iya. Iya. Tempo hari itu mirip-mirip sampai ya. Dulu cuma namanya dari kasih tahu sana. Iya. Mirip-mirip. Ada berapa gambarnya? 4 perempuan. Ya makanya saya goreng videonya kok nggak kasih kayak dokumen saya. Iya Bapak. Apa ya? Teman saya tuh bilang Bapak kalau videonya tuh 1 giga kebanyakan gitu Bapak. Saya juga. Oh iya karena nggak mampu. Iya, soalnya apa? Videonya video UTS gitu, kayak apa buat liputan ziarah gitu. Oh iya. Tidak apa-apa wis. Iya. bapak kalau boleh tahu apakah ada dampak ya dari makam Sidik ini? Mungkin buat dari masyarakat UMKM Bapak, apakah ada yang berbantu? Kalau di sini tuh gini, karena ketakmiran di sini itu bukan berdasarkan yayasan, jadi tidak ada dalam bentuk mau mengajukan bantuan gitu, enggak. Kita hanya seilas orang yang mau datang ke sini memberikan bantuan dalam bentuk kotak amal itu saja. Jadi tidak berpuasa itu penekanan, tidak ada, karena bukan yayasan. Kalau itu biasanya harus berdasarkan yayasan, jadi harus ada badan hukumnya kalau minta bantuan, terutama kalau minta bantuan pada pemerintah. Berarti kalau misal struktur yang jaga ini makam bukan apa? Ada Oh ada. yang jaga, jadi kita jadi satukan ke juru parkir. Juru parkir itu juga sambil juga piket. Oh, Jadi satu hari jika ada 4 petugas, jadi dari jam 7 pagi oke. sampai jam 12 siang, jam 1 lah wis, dari jam 1 sampai jam 9 malam, 9 malam sampai jam 12 ada, jam 12 sampai pagi. Nah, itu yang merangkap sebagai untuk saling menjaga keamanan di lingkungan sini. Tapi alhamdulillah enggak, insya Allah kalau di sini keamanannya itu nggak begitu berat kan. Karena yang ditujukan cuma orang ziarah, Oke. sholat dan lain sebagainya. Tidak ada barang berharga. Gitu kan. Kira-kira biasanya itu jam-jam rame pengunjung itu kapan atau bulan apa Bapak? Ya kalau pengunjung itu tidak Kasihan. bisa dibatasi masalah bulan. Oh, Gitu. Nggak neko-neko. Ini saja sudah ramai kita lagi. Kekuatan tadi sebelum adik ke sini ada sudah tadi. iya. Ya terutama saya ingat saya itu kalau malam Jumat gitu ya, kalau rutinnya. Terus kalau menjelang atau sudah berjalan hari-hari besar Islam itu ramai. Yang jelas kalau rutinannya malam Jumat dan malam Jumat nanti mendekati hari raya, mendekati puasa, itu Membludak. sudah full karu-karuan. Sampai saya ngitung besok sampai 21 besok dibilang keluar masuk gitu. Ya, kalau saya orang saya ini ibaratnya sudah orang tua ya. Cuma masih sempat keluar masuk. Jadi saya tidak punya kerjaan aja, sudah tua tidak mungkin kenapa nggak mungkin diterima. Jadi seenaknya waktu ada tengah malam saya ngelender ke sini sambil lihat-lihat. Ya alhamdulillah aman. Cuma yang terpenting itu kalau amannya sih saja. Masalahnya yang penting itu kerukunan antar personil. Karena orang iran-iranan itu menimbulkan apa itu jadi gak enak. Tapi alhamdulillah nggak sampai. Pernah terjadi tapi nggak sampai beruncing. Alhamdulillah. Ya inilah kalau sehari-harinya ya, orang yang berkunjung sama. Dan kalau di sini berwudu mau apapun enggak kayak di tempat lainnya, di makam-makam wali lainnya kan ada tarif kan. Iya.
tarik kasih dari sini enggak saya saya mau ngasih sudah naruh sendiri sudah. Iya. Udah ada istilah target nah, kalau di makam lain itu infonya itu jangankan mau penting aja nih kasih tarik kan di sini mau enggak lah, sudah berjalan kayak begini adanya mas. Kedua, kota Jember kan kota kecil gitu saja. Kalau di Sunan Ampel kota besar mungkin beda ya, enggak juga sih mas, justru kota besar itu kan di sana kan lebih banyak masukan. Justru kayak sampai di sini kan justru kecil ini harus banyak masukan seperti dalam bentuk itu. Jadi saya enggak putusan takmir enggak usah. Nah, takutnya apa? Kalau gitu itu kalau menurut takmir yang ada di sini kesannya itu masuk makam tiga komersil. Iya. Katanya, nah itu enggak bagus. Malah nanti Iya, sudahlah sedikit tapi barokah. Gini saja. Barokah mulut ke alhamdulillah. Tidak ada sih orang mau berdoa aku kepingin urip gak enak kan wong edan jadi kayak ya itu, tapi enaknya kan tetap barokahnya. Iya. Ya alhamdulillah lah, walaupun dapatnya tidak menentu hasil-hasil dari orang-orang yang berdermawan dalam bentuk amal, ya sedikit-sedikit kita bisa merawat, bisa bersihkan, bisa ngelakuin tembok, bisa ngadeng lampu, penerangan, ya membetulkan korden ini kan ganti semua, baru semua itu. Yang bagian sana itu untuk kaum perempuan, salah kasih batas. Alhamdulillah bisa jadi. Menurut Bapak pribadi, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari makam Mbah Sidik ini? Saya kira kalau kekurangan tidak ada, kelebihannya banyak. Gitu. Satu, bisa kita kalau di sini banyak berziarah ya, si tukar pikirannya tuh saling memberi masukan dalam bentuk doa deh, dalam apa, senang tukar pikiran masalah tentang agama. Kita walaupun yang kan tidak ada manusia super di dunia ini kecuali Gusti Allah. Oke Bapak, mungkin itu saja yang kami tanyakan Bapak. Ya, tidak apa-apa. Makasih banyak waktunya Bapak, maaf ganggu. Mungkin itu saja podcast yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah informasi, mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.